Halo warga intelektual sekalian. Guys, ada rumor, ada isu yang mengatakan bahwa ada tradisi di Bali, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ada tradisi di Bali, yaitu tradisi Hamidun, baru dinikahin. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini tradisi baik atau tidak? Jadi di media sosial lagi rame tuh ya, ada pro dan kontra. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton videonya, apalagi dari Bali ya. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi apakah ini relevan di zaman sekarang? Apakah ini berhubungan dengan agama? Apakah ini berhubungan dengan ajaran Hindu Bali? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi kalau saya perhatikan di media sosial itu ada isu yang sangat-sangat hangat ya sekarang ini, digoreng gitu ya. Isu ini sangat renyah digoreng gitu. Apa isunya? Ya seperti yang saya katakan tadi itu, yaitu adanya tradisi Hamidun baru dinikahin. Nah, banyak orang berspekulasi, ada yang mengatakan bahwa ya terutama netizen Konoha, oh ini faktor daripada budaya barat. Oh ini faktor daripada budaya bule gitu ya. Faktor budaya turis-turis yang datang ke sana sehingga orang-orang Bali itu ya melakukan hal yang seperti itu, tradisi Hamidun gitu ya, baru dinikahin gitu. Kemudian selain itu ada juga yang mengatakan, oh ini ada hubungannya dengan agama gitu ya. Oh ini ada hubungannya dengan tradisi dalam beragama zaman dulu gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya ya untuk menghindari supaya kita tidak membeli kucing dalam karung gitu. Ada bermacam-macam ya, ada spekulasi ya di media sosial. Kemudian yang lebih menariknya lagi, ada sebuah penelitian ya. Saya lupa nama judul penelitian, tapi tolong ya bagi teman-teman yang berasal dari Bali ya, ada istilah Bali itu ya, beling, keling, pokoknya saya lupa itu namanya. Pokoknya ada beling-belingnya gitu ya. Jadi artinya gini ya, seseorang itu Hamidun dulu baru dinikahi gitu. Tapi menurut penelitian tersebut, itu tidak bisa digeneralisir semuanya. Ya, artinya gini, ya, berita yang ada di media sosial itu terlalu digembor-gemborkan gitu ya. Saya tidak membela Bali di sini ya. Saya tidak sedang mengglorifikasi Bali gitu, berpihak pada Bali, enggak seperti itu. Tapi ya enggak semuanya seperti itu. Karena gini guys, tradisi itu kan ciptaan manusia ya. Jadi kalau tradisi ciptaan manusia, ya bisa aja berbeda penafsiran, kan berbeda pendapat. Nggak semua orang Bali seperti itu ya. Ada juga yang tidak melakukan hal seperti itu. Jadi nggak bisa digeneralisasi juga gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan budaya Bali gitu? Maksudnya budaya Eropa gitu ya. Misalnya nih ya, banyak turis-turis datang ke sana sehingga mempengaruhi orang-orang Bali, Hamidun baru nikah gitu. Enggak juga. Enggak juga guys. Karena orang Eropa juga nggak semuanya seperti itu kok. Jadi jangan berpikir bahwa semua orang Eropa seperti itu. Ada juga yang masih beragama gitu. Ya nggak bisa disamaratakan semua. Ya walaupun mayoritas mereka ya biasanya seperti itu ya, kumpul kebo gitu. Ya tapi kan kita sering ngata-ngatain bahwa orang Eropa itu kumpul kebo gitu. Orang turis-turis bule yang ada di Bali itu kumpul kebo. Kita kan sering ngata-ngatain gitu. Ya di pesantren di Konoha juga kan ada juga yang kumpul kebo kan. Ya buktinya ya bahkan bawa agama lagi, coba merusak agama. Jadi gini, kalau kita bandingkan kumpul kebo orang Eropa, orang-orang bule dengan di Konoha misalnya. Jadi di Konoha ada banyak kasus ya, kasus-kasus yang ada di Ponpes ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan orang-orang bule gitu ya, disclaimer ini dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak mengatakan semua Ponpes di Konoha seperti itu ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Disclaimer ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Ya buktinya kan kita lihat di media kan, di televisi berseliweran tuh di media sosial, ada banyak tuh ya, ada yang sampai 50 orang gitu kan, digilir gitu ya. Jadi artinya ya kalau kita menjelek-jelekkan orang Eropa itu kumpul kebo, ya itu menggunakan dalil-dalil agama gitu ya. Maksudnya ya mereka merusak agama gitu ya. Jadi ya itu yang jadi permasalahan. Jangan kita tuh hanya melihat kesalahan orang lain. Oh, orang bule itu kumpul kebo. Bukan berarti saya mau mengatakan bahwa atau saya setuju dengan kumpul kebo, bukan seperti itu ya. Konsepnya bukan seperti itu. Tapi ya di Konoha juga seperti itu. Ada kok yang kawin cerai gitu ya. Sedikit-sedikit cerai gitu ya. Kemudian poligami, bahkan bawa agama gitu ya. Poligami bawa agama. Ya kan? Orang Eropa apakah mereka poligami? Enggak.
Mereka nggak poligami. Mereka kawin cerai gitu. Tapi Konoha udah kawin cerai, poligami lagi. Kita lebih jahat kan sebenarnya tanpa kita sadari. Cuma bedanya, ya ini garis bawah, ini penting ya. Orang-orang Eropa, orang-orang bule itu nggak bawa agama, kita bawa agama. Ya sama aja sebenarnya, kalau pengen aja gitu ya kan. Saya juga bukan orang suci kok. Ya, emang ada orang suci yang nonton video? Nggak ada kan. Ya, jadi jangan terlalu mengglorifikasi, oh itu karena orang-orang bule gitu, oh kok pengaruh barat gitu. Nggak seperti itu, nggak boleh seperti itu guys ya. Ya kita harus menghargai Bali lah. Bali kan mata pencariannya dari turis-turis ya, dari wisatawan. Kita harus menghargai itu. Jangan sedikit-sedikit, wisata halal, sedikit-sedikit halal. Halal dari mana? Halal dari Hong Kong. Ya, kalau Aceh bisa jadi negara maju, oke, kita jadi negara halal aja. Ya, atau negara agama aja. Nggak apa-apa, kita ngikut. Saya ngikut kok ya, kalau Aceh itu bisa jadi negara maju, saya ngikut kok. Tapi kan permasalahannya Aceh kan nggak bisa jadi negara maju kan. Maksudnya bukan negara maju, provinsi maju kan. Padahal kan mereka sudah khusus tuh, diperlakukan khusus gitu ya. Ya, itu yang jadi pertanyaan besar gitu ya. Jangan sedikit-sedikit, oh ini karena pengaruh daripada Eropa gitu. Jadi kalau saya perhatikan warga Konoha itu cenderung ya memojokkan gitu ya tradisi orang Bali. Ya, saya sepakat dengan usulan daripada ada seorang senator Bali yang mengatakan Bali itu harusnya dijadikan otsus gitu atau otonomi khusus atau oh, seperti provinsi istimewa gitu ya. Seperti katakanlah seperti Yogyakarta gitu ya. Kemudian Aceh misalnya ada istimewa gitu. Saya sangat setuju ya. Tapi ya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Tapi orang-orang Bali itu kan nggak mungkin dikasih otsus atau dikasih istimewa. Karena apa? Ya karena orang Aceh itu memberontak, ya mereka kan memberontak duluan ya, melawan duluan kan, pengen keluar gitu, mengancam keluar. Ya Bali nggak mungkin lah, karena orang Bali itu nggak ada sejarahnya seperti itu ya, memberontak gitu ya, atau mengkhianati gitu, atau keluar gitu. Ya, ya nggak ada sejarahnya seperti itu. Tapi permasalahannya kalau saya tidak nyuruh untuk OSUS ya, atau otonomi khusus, atau uh, provinsi khusus, saya tidak memprovokasi ya. Artinya gini, kalau tidak seperti Aceh, itu susah guys. Ya justru Aceh itu kan memberontak ya, sehingga apa? Sehingga dikasih. Bukan berarti saya nyuruh orang Bali seperti itu di disclaimer on ya, tapi kalau diminta baik nggak bakal dikasih itu biasanya. Biasanya seperti itu ya di disclaimer on ya. Saya tidak menjelaskan semuanya ya. Anda yang menyimpulkan. Kemudian, apakah ini bagus atau tidak tradisi yang ada di Bali ini seperti tradisi Hamidun baru nikah gitu? Itu tuh nggak bagus sebenarnya guys. Tapi tergantung persepsi sih ya. Persepsi, kasihan wanitanya sih sebenarnya. Cuman kalau sepakat gitu ya, kalau kedua belah pihak sepakat ya oke-oke aja. Hubungan itu kan atas dasar kesepakatan ya. Nggak bisa misalnya kita paksakan gitu. Itu atas dasar kesepakatan ya. Sebenarnya itu kan masalah pribadi juga sebenarnya, bukan masalah publik ya. Ya kan? Undang-undang juga tidak mengatur ini kok. Undang-undang tidak mengatur bahwa kalau misalnya suka sama suka melakukan itu, nggak ada ya. Kecuali keluarganya misalnya keberatan. Ya, negara nggak bisa mencampuri sebenarnya. Ya, itu sangat privasi ya. Negara itu nggak boleh mencampuri privasi. Negara Konoha itu sebenarnya terlalu mencampuri privasi, termasuk dalam beragama gitu. Negara itu mencampuri, lu agamanya yang ini ya, lu yang harus menyembah Tuhan ini ya. Jadi pemerintah Konoha terlalu ikut campur sebenarnya. Itu nggak bagus guys, itu berlebihan ya. Sama seperti yang ada di Bali ini. Ya sah-sah aja kalau mereka seperti itu, asal jangan mengganggu, asal jangan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Asal sepakat ya, kalau nggak sepakat ya nggak jadi masalah. Itu kan sebenarnya urusan mereka. Sama seperti orang bule misalnya, ya nggak jadi masalah kan. Bagaimana dengan Konoha yang ada di pondok pesantren? Itu bukan masalah pribadi, itu masalah publik, karena itu sekolah. Sekolah itu publik, itu resmi gitu. Ya, kalau itu bisa dikritiki, ya. Itu beda ya. Ya. Boleh dong dikritiki yang ada di Ponpes ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini Anda yang menyimpulkan ya. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam profesional.